Melalui handphone, televisi. Iya betul Inci Ica, soalnya orang beribadah anak sekolah minggu melalui online terus. Gimana deh? Iya kok, apakah ada ibadah sekolah minggu Natal Unci? Halo Inci Ica sama Inci Ika, apa ini? Udah bilang tadi. Ini Inci, apa orang beribadah sekolah minggu di Jemaat Immanuel ada? Oh, Natal. Sekolah minggu. Oh iya, asik. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar adik-adik? Semoga Tuhan memberikan adik-adik kekuatan dan kesehatan selalu. Nah adik-adik, ini adalah ibadah sekolah minggu online yang terakhir di tahun ini. Karena minggu depan itu sudah bulan Desember. Kita akan merayakan Natal sekolah minggu. Seperti biasa, adik-adik, sebelum memulai ibadah atau sebentar di saat beribadah, adik-adik tidak boleh Ada yang makan-makan. lari-lari, tidak boleh apa Enci? apalagi bermain. Adik harus duduk yang sopan, harus duduk yang diam-diam karena mau menghadap Tuhan. Dan selamat beribadah. Adik-adik, saat ini kita akan memuji Tuhan, kita akan menyanyi lagu Di Sini Senang, di Sana Senang. Adik-adik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Tuhan sayang pada kami semua. Terima kasih Tuhan, Engkau telah bangunkan kami dari tidur malam hingga pagi hari ini. Terima kasih Bapa, saat ini kami akan memulaikan ibadah kami. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga boleh selesai dengan baik, hanya seturut dengan kehendak Tuhan. Minta ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan puji Tuhan lagi. Mari kita menyanyi bersama-sama Natal di Hatiku.
cerita tentang Tuhan Yesus. Kita akan berdoa dan diawali dengan menyanyi lagu Saya Senang Berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena pada saat ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk membaca Alkitab, untuk mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kiranya anak-anak yang mendengarkan firman-Mu dapat mengerti serta memahami akan cerita tentang Tuhan Yesus. Minta ampun atas segala kesalahan dan dosa kami, layakkan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Haleluya. Amin. Adik-adik yang Tuhan Yesus sayang, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Matius 2 ayat 1 hingga yang ke-12. Matius 2 ayat 1 hingga yang ke-12 yang berjudul Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, "Bila mana bintang itu nampak?" Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat
anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Shalom adik-adik, senang sekali boleh bercerita lagi tentang Tuhan Yesus. Kalau ada seorang anak yang mandi di kolam atau di pantai, tidak tahu berenang dan dia tenggelam, tetapi tiba-tiba ada orang yang datang menolong sehingga dia tidak tenggelam, dia selamat, dia tidak mati dalam air. Menurut adik-adik, apa yang akan anak itu lakukan untuk orang yang menolong? Inci Wisya, kalau itu saya pasti berterima kasih kepada orang yang menolong saya sehingga tidak mati. Saya pasti senang, saya memeluk, saya tidak berhenti. Terima kasih. Dan kalau orang itu bilang, ayo bermain, saya pergi dengan orang itu. Pokoknya senang sekali. Saya sayang orang itu, Inci Wisya. Nah adik-adik, bagaimana dengan Tuhan Yesus? Waktu dia datang ke dunia untuk menolong semua orang berdosa, menyelamatkan semua orang berdosa. Kira-kira seperti apa orang menyambut Tuhan Yesus yang menolong semua orang berdosa supaya tidak masuk neraka? Pasti semua orang sayang, Inci Wisya. Nah adik-adik, ternyata Inci Wisya ada belajar di Matius 2 tadi, pada saat Tuhan Yesus datang ke dunia, Tuhan Yesus lahir dari seorang ibu bernama Maria di Betlehem, di kandang binatang. Ada orang Majus. Orang Majus itu orang pintar sekali dorang. Orang Majus ini melihat di langit ada bintang. Mereka cari di kitab, mereka pelajari apa arti bintang itu. Ternyata bintang itu memberi arti bahwa ada seorang raja yang baru lahir di tanah Yudea. Orang Majus ini datang ke tanah Yudea. Pada saat itu, pada zaman itu, raja yang berkuasa adalah Raja Herodes. Orang Majus ini datang dan bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Raja orang Yahudi? Iya, soalnya kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Raja Herodes adik-adik waktu itu kaget. Dia kaget, bahkan semua orang di situ kaget. Ada raja yang baru lahir? Padahal saya raja, Herodes bilang. Saya raja, kenapa ada raja yang baru lahir? Herodes panggil itu semua orang pintar yang ada di istana pada dia. Coba ngoni cari, di mana ada raja yang baru dilahirkan. Orang-orang pintar itu menjawab kepada Herodes, oh betul, ada raja yang baru lahir di Betlehem. Herodes marah sekali, tapi dia pura-pura tidak marah. Dia datang kepada orang Majus dan dia bilang, saya tahu di mana raja yang baru dilahirkan itu. Dia ada di Betlehem. Pergilah kamu ke Betlehem. Coba kamu lihat apakah dia ada di sana. Kalau benar raja itu baru lahir,
boleh balik ke sini dan beritahu. Beritahu kenapa? So raja beritahu kepada raja, iya, supaya saya juga pergi menyembah raja itu. Adik-adik, orang Majus itu pergi ke Bethlehem. Sampai di sana mereka senang sekali karena melihat, benar ada bayi, seorang raja tapi baru lahir, baru jadi bayi, tapi dia adalah raja. Orang Majus ini datang dan beri persembahan. Mereka beri emas, mereka beri kemenyan, dan mereka beri mur. Setelah mereka mempersembahkan itu, maka malaikat bilang kepada mereka bahwa, hei orang Majus, jangan balik kepada Raja Herodes. Bagaimana caranya Inci Wisya dorang dapat tahu? Dorang ada dengar. Oh adik-adik, orang Majus ini waktu tidur, Tuhan beritahu dalam mimpi pada saat mereka tidur. Tuhan bilang, jangan balik kepada Raja Herodes. Kalau mau pulang, pulanglah dari jalan yang lain. Jadi adik-adik, Raja Herodes, dorang tidak bilang ke Raja Herodes bahwa betul ada di sana. Nah adik-adik tahu apa yang Raja Herodes bikin? Raja Herodes ini marah sekali. Baru di mana dia itu baru lahir? Karena Raja Herodes tidak tahu, maka Raja Herodes bilang kepada pasukan tentara di Raja Herodes, semua anak yang baru lahir harus dibunuh. Semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah, jadi baru lahir sampai umur 2 tahun, semua harus dibunuh. Inci Wisya dibunuh? Iya, Herodes suruh bunuh. Kenapa? Karena Herodes tidak mau Tuhan Yesus yang masih bayi jadi lebih hari lebih besar, karena Herodes tahu dia adalah raja. Dan Herodes tahu betul karena orang Majus itu orang-orang pintar beritahu bahwa itu raja. Herodes marah kalau ada orang lain lebih pintar. Herodes marah kalau ada orang lain lebih jago. Herodes marah kalau ada orang lain jadi raja. Akhirnya dia bunuh semua anak kecil. Nah adik-adik beda tuh. Kalau tadi adik-adik bilang, kalau ada orang bikin orang selamat, orang sayang orang itu. Ternyata Raja Herodes, dia bunuh semua anak yang berusia 0 sampai dengan 2 tahun. Kenapa? Supaya Tuhan Yesus jangan hidup terus. Adik-adik, tapi apakah Tuhan Yesus mati? Tidak. Karena Tuhan Yesus tidak lagi ada di situ. Tuhan Yesus dibawa ke tempat yang mereka Herodes tidak bisa dapat, tentara Herodes tidak bisa dapat kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, kadang orang manusia jaga jadi Herodes. Bagaimana jadi Herodes Inci Wisya? Kalau ada orang yang lebih pandai, orang marah, orang pukul. Kalau ada orang yang lebih jago, orang tidak suka, orang hina-hina. Nah adik-adik, sekarang ini tidak terasa minggu depan orang mau merayakan, anak-anak sekolah minggu mau merayakan Natal, mau merayakan, memperingati kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan semua orang. Tapi cuma orang yang percaya yang mau diselamatkan. Nah adik-adik, orang ingat ya, kalau ada orang lebih jago, kalau orang marah, berarti orang Herodes. Sampai di sini cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, dan adik-adik semua bersiap-siap minggu depan kita mau merayakan Natal dari sekolah minggu Jemaat Immanuel, tetap dalam bentuk online. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, Enci undang mari berdiri, orang menyanyi lagu Feliz Navidad.
Adik-adik, mari kita tutup ibadah dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan selalu sayang kami semua. Terima kasih Tuhan karena kami boleh bernyanyi, kami boleh membaca Alkitab. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan memberkati saya, teman-teman saya, papa, mama, semua guru-guru sekolah minggu, pendeta. Tuhan, terima kasih banyak Tuhan. Ampunilah dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita saat ini sudah selesai. Kami guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Adik-adik sudah mengikuti ibadah. Terima kasih juga untuk orang tua yang ada di rumah sudah mendampingi adik-adik untuk beribadah. Dan sampai jumpa di ibadah Natal. Dadah.